Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholatil khawfi, bab sholat dalam keadaan genting ya. An Salih ibni Khawwat radhiyallahu anhu, dari Salih bin Khawwat radhiyallahu anhu, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang yang sholat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma dzati riqa, yaitu pada hari perang di tanah Zati Riqa. Ini nama daerah, yaitu sholatul khawfi ya, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzati yauma dzati riqa. Sholatul khawfi yaitu tentang sholat khawf. Anna ta'ifatan min ashabihi, sesungguhnya sekelompok dari para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shofat itu berbaris, ma'ahu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wijahal aduwi, dan sebagian kelompok para sahabatnya itu menghadap musuh ya. Fa shalla billadzina ma'ahu rak'atan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat beserta orang-orang yang tadi, sekelompok yang sudah berbaris kepada Rasulullah, salat satu rakaat. Summa sabbata qa'iman, dan kemudian tetap berdiri, Rasulullah itu tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, dan orang-orang yang tadi sholat duluan beserta Nabi itu menyempurnakan dulu, menyelesaikan dulu rakaat yang kedua. Summa sarafu fasaffu wijahal adwi, kemudian yang tadi sudah selesai sholatnya itu kemudian bubar menuju orang-orang yang berjaga, dan orang yang berjaga itu mendatangi Rasulullah. Waja'at at-ta'ifatul ukhra, dan orang yang tadinya jaga itu datang kepada di belakang Nabi. Fasalla bihim, dan kemudian Nabi salat beserta mereka yang sudah datang tadi. Ar-raq'atal lati baqiyat, satu rakaat yang terakhir. Summa sabata jalisan, kemudian Rasulullah tetap duduk. Wa atammu li anfusihim, dan karena kelompok yang datang belakangan setelah berjaga-jaga itu baru dapat satu rakaat, mereka menyempurnakan rakaat kedua. Posisi Rasulullah masih duduk. Summa sallama bihim, kemudian Rasulullah salam beserta mereka. Muttafaqun alaihi, wa hadza lafdzul muslimin, ini lafal dari Sahih Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifati li Ibni Mandah an Salih ibni Khawwat an abihi. Ini dari cerita bapaknya Salih bin Khawwat. Jadi ini tadi saya baca di Fathul Qarib, Pak, saya tidak membawanya, tapi membuka kembali pembahasan tentang sholat khawf. Sebenarnya ada macam-macam, Pak, ada 6 sholat dalam keadaan genting, 6 tata cara ya. Ada 6 tata cara. Namun masyhur ulama itu membagi menjadi 3 tata cara. Tata cara yang pertama, ketika musuh berada di belakang arah kiblat. Jadi misalkan kiblat kita arahnya ke barat, berarti musuhnya ada di arah timur. Ya. Kemudian yang kedua, ketika musuhnya itu sama-sama di arah kiblat. Nanti kita baca dulu yang hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, tadi itu yang pertama, yang tata cara pertama itu Rasulullah itu salam bersama kelompok yang datang belakangan ya Pak ya. Ini tata cara yang kedua itu dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berperang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, di arah-arah tanah Najd. Fawazaina al-aduwa
fasaffafna bihim fasaffafnahum fawazaina kami menghadapi al-aduwa musuh, fasaffafnahum dan kami berbaris besar ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri, fasalla bina dan salat beserta kami. Faqamat ta'ifatun ma'hu dan berdiri pula satu kelompok yang besar menyertainya. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adui dan sebagian kelompok sahabat itu menghadap musuh. Wa raka'a biman ma'ahu dan Rasulullah kemudian rukuk beserta orang-orang sekelompok yang pertama tadi. Wa sajada sajadataini dan Rasulullah sujud 2 kali sujud beserta kelompok yang pertama yang salat duluan. Summa sarafu makana taifati allati lam tusalli fajau. Kemudian kelompok yang pertama itu menyempurnakan dan kemudian menuju kelompok yang berjaga-jaga menghadap musuh dan mereka belum sholat. Faja'u dan yang belum sholat tadi mendatangi Rasulullah, faraka'a bihim rak'atan dan kemudian Rasulullah ruku' wasajada sajidataini dan sujud, summa sallama dan kemudian Rasulullah salam lebih dulu. Faqama kullu wahidin minhum dan kemudian yang kelompok tadi yang baru dapat 1 rakaat menyempurnakan masing-masing. Wasajada sajadatain muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Ini tata cara yang kedua. Yang pertama tadi posisinya sama, musuhnya ada di belakang kiblat. Sekelompok dulu lebih dulu salat beserta Rasulullah. Dan biar kelompok yang lain dapat berjamaah juga, istilahnya dapat pahala berjamaah dengan Rasulullah. Rasulullah ngasih tahu nanti kalian itu menyempurnakan sholat dulu rakaat yang kedua, kemudian salam dan bergantian biar yang belum sholat itu mendapat berjamaah bersamaku kata. Nah, yang tata cara pertama Rasulullah itu ketika menyempurnakan sholat yang kedua itu duduk dulu saat tasyahud tapi belum salam. Nah, kelompok yang datang belakangan karena baru dapat 1 rakaat itu menyempurnakan dan kemudian sampai tasyahud bersama dan Rasulullah itu salam bersama-sama mereka. Itu yang tata cara pertama. Jadi menunggu, Rasulullah itu menunggu sahabatnya. Nah, tata cara yang kedua kaifiyahnya hampir sama dengan yang tadi, namun Rasulullah salam dulu karena sudah rakaat kedua dan sahabat menyempurnakan masing-masing dan salam masing-masing. Nah, ini untuk pengetahuan saja Pak, untuk pengetahuan bahwa di dalam Islam itu ada pembelajaran tentang sholat dalam keadaan genting. Ini yang menunjukkan bahwa sampai dalam keadaan perang pun sholat tetap harus dilaksanakan gitu. Selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi. Aku menyaksikan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi, yaitu salat khauf. Fasafafna sufaini dan kami berbaris, ada 2 baris. Safun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu baris itu ada di belakang Rasulullah. Wal adu bainana wa bainal qiblati dan musuh itu ada di antara kami dan di antara kiblat. Ini berarti musuh dalam arah kiblat. Nah, ini tata cara atau kaifiyah yang ketiga. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takbir wa kabbarna jami'an dan kami takbir bersama-sama. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian Rasulullah ruku' dan kami ruku' bersama-sama. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku' dan kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku' atau i'tidal. Wa rafa'na jami'an dan kami juga i'tidal bersama-sama. Summan hadara'a bisujud. Kemudian Rasulullah turun maksudnya untuk sujud. Was-safful ladzi yalihi
dan saf yang pertama juga mengikutinya. Wa aqama as-saffu al-muakhkhar, dan saf yang terakhir itu tetap berdiri untuk berjaga. Nah, kemudian setelah sujud ya fi nahlil adu ya. Saf yang kedua itu tetap berdiri karena menghadap musuh. Fi nahlil adu. Falamma qada as-sujuda qama as-saffu alladhi yalihi. Setelah kemudian tatkala Rasulullah itu melakukan sujud dan berdiri yang orang yang saf yang menyertainya, fadzakara al-hadis wa fi riwayat summa sajada wa sajada ma'a as-saff al-awwal falamma qamu sajada as-saff as-tsani summa ta'akhkhara as-saff al-awwal wa taqaddama as-saff as-tsani wa dzakara mithluhu wa fi awakhir summa sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah salam dan kami salam berjamaah. Jadi teknisnya yang pertama, barisan pertama itu ruku dulu, ikut bareng-bareng sama Rasulullah, dan kemudian begitu berdiri dari ketika rakaat yang kedua, yang di belakang baru melakukan sujud dan kemudian berdiri. Setelah itu bareng-bareng salam bersama-sama. Wali Abi Dawud an Abi Abbas az-Zuraqi wa zada innaha kanat bi Usfan. Ini peristiwa ini atau salat khauf ini dilakukan tatkala di dalam peperangan di tanah Usfan. Dan ini ada disebut di dalam kitab-kitab fikih. Ya Pak ya, salah satunya kitab Fathul Qarib. Walin Nasa'i min wajhi akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini thumma sallama thumma shalla bi akharin rak'ataini thumma sallama. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Ya. Ya ini juga ada Rasulullah itu sholat 2 rakaat bareng-bareng dan kemudian sholat 2 rakaat juga bareng-bareng kelompok yang lain. Ini tata cara yang keempat. Wa misluhu li Abi Dawud an Abi Bakr wa an Hudzaifah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi, salatul khaufi, beliau itu salat yaitu salat khauf, biha ulai raq'atan wa biha ulai raq'atan wa lam yaqdu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah itu salat khauf karena tidak melakukan qadha, tidak. Jadi begitu masuk waktu salat ya beliau salat dan mengajarkan kepada para sahabatnya, menuntun para sahabatnya. Nah, saya kira ini untuk yang berikutnya penjelasannya hampir sama dengan mengenai tata cara sholat al-khauf. Ya ini sebagai wawasan saja ya Pak ya, bahwa Rasulullah itu pernah melakukan sholat dalam keadaan genting seperti itu. Wallahu a'lam.